Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mesya Juplanda dengan NIM 2103097 akan menyampaikan suatu materi mengenai aturan rantai. Aturan rantai merupakan materi yang cukup familiar karena kita sudah mempelajari materi ini di mata kuliah sebelumnya, yaitu di kalkulus diferensial. Sehingga kita dapat melakukan turunan terhadap suatu fungsi dengan cara yang berantai. Nah, di sini dapat kita lihat, misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT terdiferensialkan di T. Artinya, fungsi X dan Y mempunyai turunan terhadap T. Dan Z sama dengan fxy terdiferensialkan di xt, yt, maka Z sama dengan fxt, yt dapat didiferensialkan di T dan didefinisikan sebagai aturan rantai ini. Nah, jadi di sini sama-sama dapat kita lihat dz per dt sama dengan dz per dx dikali dengan dx per dt ditambah dengan ditambah dengan dz per dy dikali dengan dy per dt. Nah, simpelnya di sini fungsi z yaitu fxy di mana x sama dengan xt dan y sama dengan yt itu mempunyai turunan terhadap t yaitu dengan cara sama dengan dz per dx, artinya turunan z terhadap x dikali dengan turunan x terhadap t, yang dimana dz per dx dikali dengan dx per dt di sini sebagai komponen x. Ditambahkan dengan turunan z terhadap y dikalikan dengan turunan y terhadap t, yaitu dz per dy dikali dengan dy per dt di sini sebagai komponen dari y. Nah, kita lihat dz per dx dikalikan dengan dx per dt. Apabila x-nya ini kita coret, maka tersisa dz dan dz per dt. Dan di sini apabila y-nya yang kita coret, maka tersisa dz per dt. Untuk lebih jelasnya nanti dapat kita lihat pada soal selanjutnya. Nah, di sini terdapat juga misalkan x sama dengan x st dan y sama dengan y st, di mana x dan y ini adalah suatu fungsi dari s dan t, dan z-nya adalah f x, y. Maka karena di sini adalah s dan t, maka mempunyai turunan terhadap s dan terhadap t. Nah, yang pertama di sini ada turunan z terhadap s. Dz per dos sama dengan dz per dx, yaitu turunan z terhadap s dikalikan dengan turunan x terhadap s, yaitu dx per dos. Jadi, di sini komponen dari x adalah dz per dx dikali dengan dx per dos. Dijumlahkan dengan turunan z terhadap y dikali dengan turunan y terhadap s, yaitu dz per dy dikali dengan dy per dos sebagai komponen dari y. Nah, aturan rantai berikutnya yaitu turunan z terhadap t sama dengan dz per dx dikali dengan dx per dt, yang mana turunan z terhadap x dikalikan dengan turunan x terhadap t di sini sebagai komponen dari x. Kita jumlahkan dengan turunan z terhadap dy dikali dengan turunan z terhadap y dikalikan dengan turunan y terhadap t. Jadi, dz per dx dikali dengan dx per dt di sini sebagai komponen x, dan dz per dy dikali dengan dy per dt di sini sebagai komponen dari y. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Misalkan fungsi W, misalkan W sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Jadi di sini kita mempunyai fungsi W dengan nilai yaitu X kuadrat dikali dengan Y pangkat 3. Dengan nilai dari X-nya adalah T pangkat 3, dan nilai dari Y-nya adalah T kuadrat. Tentukan turunan W terhadap T, tentukan dW per dt. Jadi kita mencari nilai dW per dt. Untuk jawabannya di sini dW per dt di sini mempunyai
aturan rantai yaitu turunan W terhadap X dikalikan dengan turunan X terhadap T, yaitu dou W per dou X dikali dengan dou X per dt. Yang mana ini sebagai komponen X, kita jumlahkan dengan turunan W terhadap Y dikali dengan turunan Y terhadap T sebagai komponen Y. Jadi, dou W per dou X dikali dengan dx per dt sebagai komponen X, dan dijumlahkan dengan dou W per dou Y dikali dengan dy per dt di sini sebagai komponen dari Y. Nah, karena ini adalah dou W per dou X, jadi kita lihat turunan W, kita lihat fungsi W di sini adalah X kuadrat per Y pangkat 3, kita turunkan terhadap X. Jadi kita melakukan turunan dari fungsi W terhadap variabel X, yaitu turunan parsial. Jadi kita lihat di sini yaitu 2X dikali Y pangkat 3. Jadi hasil dari dou W dou X adalah 2XY pangkat 3. Selanjutnya adalah dx dt, jadi kita melakukan turunan X terhadap T. Jadi di sini ada T pangkat 3. Apabila kita lakukan turunan, maka didapatkan hasil 3T kuadrat. Lalu kita jumlahkan di sini dari komponen Y-nya adalah turunan W terhadap Y, yaitu dou W per dou Y. Jadi kita lihat pada fungsi W, dengan fungsinya adalah X kuadrat Y pangkat 3, kita lakukan turunan parsial terhadap variabel Y, yaitu ini. Jadi didapatkanlah hasil dari X kuadrat dikali dengan Y pangkat 3, turunan parsial terhadap variabel Y-nya adalah 3X kuadrat dikali dengan Y kuadrat. 3X kuadrat, Y kuadrat. Lalu di sini ada dy per dt, yaitu turunan Y terhadap T. Jadi kita lihat Y-nya di sini adalah T kuadrat, kita lakukan turunan terhadap T, T kuadrat diturunkan terhadap T adalah hasilnya 2T. Lalu setelah ini kita substitusikan. Di sini kan diketahui nilai dari X adalah T pangkat 3 dan nilai dari Y adalah T kuadrat. Jadi kita substitusikan karena ini adalah 2X, jadi kita substitusikan menjadi 2T pangkat 3. Di sini ada, habis itu dikalikan dengan Y pangkat 3, nilai Y adalah T kuadrat, jadi T kuadrat kita pangkatkan dengan 3, lalu dikalikan dengan nilai dari 3T kuadrat, ditambahkan dengan, di sini adalah 3X kuadrat, nilai X kita adalah T pangkat 3, maka disubstitusikan menjadi 3T pangkat 3 dikuadratkan. Di sini nilai Y-nya adalah T kuadrat, maka nilai Y kuadrat ini kita substitusikan menjadi T kuadrat dikuadratkan dikali dengan 2T. Nah, di sini berarti menjadi 2T pangkat 3 dikali dengan ini T kuadrat dipangkatkan 3 itu adalah T pangkat 6 dikali dengan 3T kuadrat ditambah dengan 3T pangkat 3 dikuadratkan itu menjadi 3 T pangkat 3 yang dikuadratkan ini menjadi 3T pangkat 6 dikali dengan T pangkat 4 dikali dengan 2T. Nah, kita kalikan 2 dan 3 di sini menjadi 6. Karena di sini T-nya adalah perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga menjadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ditambahkan dengan 2 berarti 11. Jadi dapatkanlah hasil 6T pangkat 11. Lalu dijumlahkan dengan komponen dari Y-nya, yaitu 3 dikali 2 adalah 6. Karena ini T-nya juga perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi pangkat 6 ditambah dengan pangkat 4 yaitu 10, ditambah dengan pangkat 1 yaitu 11. Jadi dapatkanlah hasil 6T pangkat 11. Jadi nilai dari 6T pangkat 11 ditambah dengan 6T pangkat 11 adalah 12T pangkat 11. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini kita punya fungsi Z-nya adalah 3X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, di mana nilai X-nya adalah 2S ditambah dengan 7T, dan nilai Y-nya adalah 5ST. Jadi karena di sini ada S dan T, maka kita akan menentukan turunan Z terhadap T dan turunan Z terhadap S. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk turunan dari fungsi Z terhadap T. Di sini untuk rumus aturan berantainya adalah dou Z per dou X dikali dengan dou X per dou T. Di mana dou Z per dou X dikali dengan dou X per dou T ini adalah komponen dari X dan dijumlahkan dengan dou Z per dou Y dikali dengan dou Y per dou T di sini sebagai komponen dari Y. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan turunan Z terhadap X, yaitu kita lihat dulu fungsi dari Z. Di sini adalah 3X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Kita lakukan turunan parsial karena ini per X, berarti kita lakukan turunan parsial terhadap variabel X, yaitu yang ini.
Jadi turunannya adalah 3x kuadrat menjadi 6x. Nah, karena di sini dikalikan dengan turunan x terhadap t, maka kita lihat yang x, kita lakukan turunan parsial terhadap variabel t, yaitu di sini x-nya adalah 2s tambah 7t, kita lakukan terhadap t, yang mempunyai t, yaitu 7t, maka turunannya adalah 7. Dijumlahkan dengan turunan z terhadap y, kita lihat fungsi dari z, kita lakukan turunan parsial terhadap variabel y-nya, yaitu ini. Jadi negatif y kuadrat kita turunkan menjadi negatif 2y. Dikali dengan turunan y terhadap t, yaitu 5st, kita turunkan menjadi, kita lakukan turunan parsial sehingga menjadi 5s. Nah, lalu 6 dikali 7 adalah 42, berarti 42x. Kita substitusikan nilai x-nya yaitu 2s tambah 7t, jadi 42 dikali dengan 2s ditambah 7t, dikurang dengan negatif 2y dikali 5s. Negatif 2y, y di sini kita punya 5st, berarti negatif 2 dikali 5 negatif 10 dikali dengan 5, berarti dikurang 50. S, karena 5st berarti s kali s kuadrat t, sehingga menjadi negatif 50 s kuadrat t. Lalu kita sederhanakan, jadi 42 dikali dengan 2s yaitu 84s, 42 dikali 7t menjadi 294t dikurang dengan 50s kuadrat t. Nah, karena kita sudah mendapatkan turunan z terhadap t, selanjutnya kita melakukan turunan z terhadap s, yang mana rumusnya di sini adalah do z per do x dikali dengan do x per do s sebagai komponen dari x, dijumlahkan dengan do z per do y dikali dengan do y per do s sebagai komponen dari y. Nah, kita lihat terlebih dahulu, di sini langkah awal kita adalah melakukan turunan z terhadap x. Kita lihat di sini fungsi dari z kita turunkan terhadap x. Maaf. Jadi 3x kuadrat dikurang y kuadrat, kita lakukan turunan parsialnya. Jadi yang 3x kuadrat ini kita turunkan sehingga didapatkan hasil 6x. Selanjutnya kita turunkan fungsi x terhadap s, yaitu x sama dengan 2s ditambah 7t, kita lakukan turunan parsialnya sehingga yang kita turunkan adalah hanya 2s, yaitu sehingga dapatkan hasil 6x dari do z per do x tadi dikalikan dengan 2. Selanjutnya kita jumlahkan dengan turunan z terhadap y, kita balik lagi ke fungsi z, kita lihat di sini fungsi z-nya adalah 3x kuadrat dikurang y kuadrat, maka kita lakukan turunan parsial terhadap variabel y, yaitu negatif y kuadrat ini kita turunkan sehingga dapatkan hasil negatif 2y. Lalu kita lihat turunan y terhadap s, kita lihat nilai dari y, yaitu 5st, kita turunkan terhadap s sehingga dapatkan hasil 5t. Nah, 6x dikali 2 adalah 6 dikali 2 adalah 12. Kita substitusikan nilai dari x yaitu 2s tambah 7t dikurang dengan negatif 2 dikali dengan 5st menjadi negatif 10st dikali dengan 5t sehingga dapatkan hasil negatif 50st kuadrat. 12 dikali 2s ini adalah 24s. Lalu kita jumlahkan dengan 12 dikali 7t itu 84t dikurang dengan 50st kuadrat. Sehingga didapatkanlah hasil do z per do t-nya, turunan z terhadap t-nya adalah 84s ditambah dengan 294t dikurang dengan 50s kuadrat t. Dan nilai dari do z per do s-nya yaitu turunan z terhadap s, yaitu 24s ditambah dengan 84t dikurang dengan 50st kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.